Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irna bisa kembali hadir untuk Anda dan tentunya saya tidak sendiri. Seperti biasa, pukul 11 ya kami akan hadirkan dialog interaktif siang ini. Dan saya sudah bersama dengan narasumber kami. Saya juga ucapkan selamat siang untuk Anda pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. Bersama dengan Mbak Bella Safira Fitriana SPSI CHT CGP. Selamat pagi Mbak Bella. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Iya. Dan juga ada Bang Alfonsius Kolimasang AMD. Betul Abang Alfonso? Siap, benar. Terima kasih. Terima kasih sudah bisa hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Ini terkait tentang kekerasan pada anak di ruang digital. Karena memang kalau berbicara tentang perkembangan teknologi yang berdampak terhadap perkembangan anak-anak juga, bahkan tidak jarang anak-anak usia dini untuk saat ini itu sudah mampu menggunakan teknologi dan orang tua yang mengkhawatirkan pengaruh negatifnya tentunya, pengaruh negatif teknologi pada anak. Nah ini seperti apakah itu kekerasan digital? Oke, baik, terima kasih Mbak. Sama-sama. Sebelumnya untuk berbicara tentang kekerasan digital itu kan memang fenomena yang saat ini sering terjadi. Bahkan mungkin tidak hanya orang tua, orang dewasa yang bisa mengakses digital itu, tapi anak-anak balita bahkan iya sudah bisa mengakses digital itu, karena segampang itu ya digital itu dan menarik perhatian itu bagi balita gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud kekerasan digital gitu? Kalau secara terminologi, kekerasan digital itu adalah suatu tindakan di mana yang berbentuk agresif atau menyakitkan atau bahkan abusif atau melecehkan itu melalui media elektronik, baik itu media sosial atau baik itu media YouTube dan sebagainya, yang semua itu bisa dilakukan dalam satu genggaman, yaitu gadget atau elektronik kita gitu. Apa sih bentuk-bentuk dari kekerasan digital gitu kan? Seperti yang diketahui mungkin bagi orang tua di luar sana, sebenarnya semakin kesini tuh kekerasan digital tuh semakin berkembang gitu ya Mbak ya. Tidak hanya cyberbullying itu mungkin bullying yang kalau kata orang dulu mulutmu harimaumu, sekarang ketikanmu harimaumu gitu kan ya. Jempolmu harimaumu gitu ya. Jadi tidak perlu bertatap muka, tidak perlu saling berkenalan, tapi dia bisa benar-benar menyakiti kita tuh, baik itu bullying secara fisik atau verbal hanya melalui dengan ketikan. Cyberbullying. Ada juga sekarang mungkin doxing. Doxing itu mungkin seperti men-share identitas kita. Makanya itu sangat hati-hati sekali kalau misalkan kita punya identitas, kiranya foto KTP atau foto pun apapun itu privasi tentang kita yang kita share mungkin di media sosial kita, atau mungkin hanya sekedar kadang kan di Facebook atau di IG itu misal kita kan lagi ada di mana gitu, rumahnya ada di mana, kita kan klik sedang berada di alamat ini. Nah itu ternyata bisa juga informasi-informasi pribadi itu dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk disebarluaskan. Nah fungsinya itu untuk apa? Mungkin yang banyak fenomena terjadi mungkin kayak pembobolan rekening, atau mungkin pinjol yang paling gampang, karena kan ada berita satu desa nggak terjerat pinjol, nggak pernah pinjol, tapi dia ternyata ditagih pinjol. Nah itu salah satu bentuk kekerasan digital. Tapi yang pernah kita tangani, yang benar-benar kita tangani mungkin bagi dunia anak-anak gitu ya, remaja, anak-anak. Kalau secara undang-undang perlindungan anak kan anak itu dari umur bayi sampai 17 tahun 11 bulan 29 hari itu masih terkategorikan anak gitu. Di Buleleng sendiri kekerasan digital yang pernah dialami oleh anak-anak itu salah satunya penyebaran video porno, aksi pornografi ya Kak ya. Kebetulan saya kerja berdua sama Bang Alfon
ini senior saya Nggih, Mbak nggih. di sini di Buleleng dalam penanganan kasus anak. Beliau dari 2011 Oke. di sini dan sudah mengabdi lama sekali di sini. Jadi kalau dari data yang pernah kita tangani dari tahun 2022 ya Kak ya, Iya. terjadi memang peningkatan kekerasan digital terutama pada anak. Jadi salah satunya adalah penyebaran video porno. Bagaimana itu bisa terjadi? Mungkin anak-anak itu terdapat satu kasus hubungan mungkin ya sama pacarnya, mungkin begitu. Terus dikarenakan dulu dia tidak mengerti, dia tidak bijak dalam memakai elektronik, pacarnya mungkin minta entah apa yang namanya VCS. Nah, zaman saya dulu nggak ada VCS-an sekarang Iya. berkembang namanya VCS. VCS itu video call seks. Jadi dari VCS itu mungkin dari pihak laki-laki merekam atau mungkin dari pihak perempuan diminta membuat video terlihat dadanya, payudaranya kah atau apanya kah yang akhirnya direkam oleh laki-laki dan itu digunakan sebagai senjata untuk anak ini. Kalau misalkan kamu tidak mau berhubungan badankah dengan saya atau apakah nanti video ini saya sebarkan. Nah, itu termasuk kekerasan digital juga. Oke. Tapi apakah anak ini tidak termasuk salah juga gitu? Salah juga, anak yang menyebarkan ini sebagai korban juga salah. Salahnya itu adalah dia tidak mengetahui ternyata seberbahaya itu jejak digital. Nah, itu bahasanya. Jadi apabila dia melakukan perbuatan itu dan itu ternyata disebarluaskan, dia yang akan menanggung akibatnya. Dan itu yang jadi permasalahan utama di era modern ini. Mau cari video tahun berapapun bisa. Ada. Ketemu gitu ya. Dan juga kita mau menghentikan video itu tersebar dari mana kita nggak bisa. Karena sekali kita klik menyebarkan, nah kita nggak tahu itu video bisa sampai mungkin kemana, mungkin dari Buleleng bisa ke Merauke tuh gitu. Jadi seberbahaya itu kekerasan digital yang mungkin kita nggak bisa tutup mata gitu ya. Bagi parent di luar sana kita nggak bisa menutup mata karena semua itu hanya dari satu klikan di media sosial, satu genggam di HP itu bisa jadi masalah yang sangat besar. Baik. Dari Bang Alfonso mungkin, dari sisi Bang Alfonso seperti apa nih? Baik, terima kasih. Jadi itu sudah dijelaskan juga panjang lebar oleh teman saya, rekan kerja saya, Ibu Bella. Tetapi kalau kita bicara soal kekerasan digital, itu sebenarnya kalau hematnya saya itu sebenarnya dia itu pemindahan model kekerasan dari sebelumnya offline ke digital. Jadi sebenarnya dampak yang ditimbulkan dari sana itu sebenarnya sama, efeknya sama, yang offline maupun digital. Cuman kemudian banyak anak-anak, banyak adik-adik kita yang kemudian tidak bijak atau belum bertanggung jawab dengan handphone atau perangkat lunak lainnya. Itu yang kita khawatirkan dampaknya ya seperti yang banyak kasus yang kita tangani saat ini. Karena kemudian banyak anak-anak, banyak adik-adik itu yang terpapar begitu saja. Mau diinginkan, tidak diinginkan, dia sudah terjebak di situ. Seperti tadi beberapa contoh kasus yang udah sempat disinggung sama Ibu Bella, yang kita tangani itu memang luar biasa banyaknya. Untuk Buleleng aja, Buleleng itu kasus anak mungkin sampai hari ini tuh paling tinggi di Bali. Paling tinggi di Bali yang udah dilaporkan, udah diproses hukum atau yang sedang berproses hari ini, itu paling tinggi di Bali. Terus kita pasti akan berpikir kembali apakah dengan mereka melapor atau kasus yang sedang ditangani hari ini kemudian semua kasus sudah terlaporkan. Tentu tidak. Masih banyak di luar sana yang mungkin mereka belum berani speak up, belum berani bicara, atau kemudian mereka merasa mungkin ini bukan waktu yang tepat untuk mereka melapor, atau mungkin mereka juga masih terjebak dengan situasi itu. Contoh kayak ada
ada foto-foto yang sifatnya privacy yang kemudian disimpan di galeri, yang harusnya itu menjadi hal yang sangat tidak layak dia simpan, tapi karena selama belum terendus, itu masih aman di sana, kan gitu. Oke. Nah, cuman kalau kita bicara dunia digital ya tentu kapan saja itu bisa diretas, dan kalau misalnya udah diretas ya tentu ini akan muncul permasalahan baru dan tentunya permasalahan serius. Mungkin dari saya tambahannya seperti itu, Bu. Baik, siap Bang Alfonso. Karena memang jadi kalau tadi disimpulkan bahwa anak-anak itu belum mengerti, belum paham, tapi sebenarnya peran orang tua kan sebenarnya seharusnya orang tua misalnya harus memberikan edukasi seks atau apapun itu yang istilahnya untuk bahwa jangan ya dek ya kalau nanti kamu diminta ini itu ya seperti itu kan. Tapi nanti kita akan bahas sesaat lagi. Jadi untuk Anda seperti biasa kami akan mengajak Anda untuk sama-sama berpartisipasi, untuk bergabung bersama kami nanti melalui line telepon 0362246644 atau melalui line chat kami di kanal YouTube RRI Singaraja Official ataupun melalui WhatsApp 0811 3999790. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik pendengar, masih bersama dengan Mbak Bella dan juga Bang Alfonso. Berarti kan kasus kekerasan pada anak ini masih sering terjadi nih. Kenapa Mbak Bella? Kira-kira apa nih penyebabnya? Pertanyaannya sangat menarik karena hampir semua orang yang bertemu dengan kita pasti bertanya seperti itu. Kenapa anak-anak mengalami kekerasan itu begitu sering gitu ya? Kalau kita lihat ya dari fenomena yang pernah kita tangani gitu, karena beberapa kali kita juga home visit mungkin Bu ya, mungkin ke rumahnya, bagaimana lingkungannya di sekolah, bagaimana lingkungannya di rumah, ternyata itu saling berkaitan gitu kan ya, saling berkaitan. Yang pertama pasti bermula dari rumah dulu ya, bermula dari rumah dulu. Ada beberapa faktor yang bisa kita simpulkan dari beberapa kasusnya kita tangani gitu. Rata-rata anak dengan kasus kekerasan seksual ada selalu masalah bagaimana sih rumahnya gitu. Rumahnya itu dalam artian yang pertama kali menjadi tempat aman bagi anak kan orang tua gitu ya. Bagaimana sih pengasuhan di dalam keluarganya? Bagaimana sih
didikan yang diberikan oleh orang tuanya dan sebagainya, sehingga anak itu melampiaskan hal ini keluar gitu kan. Nah rata-rata anak yang memang dalam artian tanda kutip itu kalau di kita ya Bu ya, dalam artian korban yang benar-benar korban itu bagaimana ya? Korban yang mengalami traumatik mendalam itu yang memang mungkin dia yang menjadi korban sesungguhnya, dalam artian dia tidak menginginkan pelecehan atau kekerasan seksual itu terjadi gitu, atau kekerasan fisik itu terjadi, tapi dia mendapatkan hal itu sehingga dampak traumatik yang dialami anak korban itu sungguh berat ya bahasanya gitu. Bisa bahkan ada yang mungkin ada kecenderungan ke frustasi atau bahkan ke depresi gitu ya Bu ya. Tapi sisi lain lagi anak yang dibilang korban tapi dalam artian dia juga menikmati menikmati kekerasan seksual itu ada juga gitu. Nah yang jadi perhatian kita hampir dari rata-rata kasus yang kita tangani itu yang memang anak-anak itu sebenarnya menikmati kekerasan. Kita bicara kekerasan seksualnya dulu ya Bu ya. Menikmati tapi orang tuanya yang mungkin tidak menyukai sehingga melaporkan hal itu. Nah, terus yang seperti itu bagaimana yang pengasuhan di rumahnya gitu. Rata-rata tuh yang kami temui itu parenting di dalam rumahnya itu pengasuhannya itu lebih kepada ada yang terlalu otoriter sekali, sehingga orang tuanya lah yang melakukan kekerasan itu, kekerasan fisik atau verbal itu. Ada juga yang benar-benar pengasuhannya itu permisif sekali. Permisif itu bahasanya itu terlalu membiarkan anak kesana kemari atau bahkan terlalu percaya kepada anak sehingga tidak ada kontrol di dalamnya, kontrol pelaturan itu. Nah itu biasanya terjadi di rata-rata agak pinggiran gitu ya Mbak ya. Kenapa itu bisa terjadi di pinggiran? Karena satu mungkin faktor orang tuanya yang belum siap mental untuk menikah dan mendidik anak, mungkin bisa jadi salah satunya. Kedua faktor kesibukan. Ketiga faktor pendidikan. Karena apa? Karena sekali lagi semakin kesini teknologi itu kita sebagai orang tua tidak bisa ambil diam, tapi orang tua di daerah pinggiran itu dia pendidikannya mungkin kurang, ditambah lagi dia hanya tahu HP tapi dia tidak bisa memakainya, sehingga dia tidak bisa memberikan penjelasan yang baik bagaimana cara menggunakan HP kepada anaknya gitu kan. Nah itu dulu yang pertama faktornya, faktor dari rumah gitu. Terus kedua, hasil dari faktor dari rumah atau didikan dari orang tuanya, anak-anak itu ada yang melampiaskan diri di rumah, apalagi anak remaja. Anak remaja itu udah pasti rumah itu adalah neraka mungkin ya Bu ya. Kalau bagi anak-anak dengan pengasuhan yang tidak baik gitu dari orang tuanya gitu. Jadi dia habiskan waktu dengan teman-temannya. Nah, pergaulan dengan teman-temannya yang tidak terkontrol inilah, apalagi ditambah akses di digital yang begitu bisa cepat kita dapatkan gitu anak-anak gitu. Baik itu dalam artian link-link apapun itu, yang saya sendiri mungkin terkaget-kaget dengan aplikasi-aplikasi tertentu atau link-link tertentu, tapi anak-anak itu tahu gitu. Nah dari sinilah pergaulan-pergaulan dari teman-temannya inilah yang menjadi faktor utama hal itu mungkin bisa terjadi. Terus dalam artian juga mungkin teman-temannya itu mungkin sekumpulan teman-teman yang di dalam rumahnya juga mungkin tidak baik juga gitu ya Bu ya, sehingga mereka berkumpul jadi satu, mereka melampiaskan hal itu, ditambah mereka bisa mengakses hal-hal yang tidak baik di dalam digital itu bisa menjadi faktor lain juga anak melakukan hal itu, baik itu jadi pelaku kekerasan ataupun jadi korban kekerasan. Nah yang tadi saya maksud korban yang dalam artian tidak tanda kutip, dalam artian dia juga menikmati itu ya karena mungkin hal itu. Jadi anak itu terlalu bebas
melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, terus habis itu dia bisa menyebarluaskannya dengan gampang dan dia tidak tahu dampaknya. Nah, anak-anak itulah bimbingan kita sebagai orang tua yang sangat penting. Dampaknya itu yang dia tidak sangat tahu gitu loh. Jadi itu yang harus kita jelaskan sejak dini mungkin. Apa sih sebenarnya kamu kalau melakukan ini dampaknya itu seperti apa? Nih di HP ini kamu bisa melakukan ini gini semua. Kalau misalkan kamu melewati ini, kamu dampaknya seperti apa? Itu yang harus kita jelaskan sebagai orang tua. Makanya oleh karena itu orang tua itu tidak bisa tutup buku atau tutup mata terkait perkembangan gadget. Semakin kita tutup mata terkait perkembangan gadget, anak-anak kita yang duluan lebih pintar dan anak-anak kita yang bisa mengakses hal-hal itu dengan lebih tidak bijaksana dibandingkan kita. Itu sih Bu. Gimana Bang Alfonso mau menambahkan mungkin karena memang ini nggak akan ada habisnya sih hitungannya kalau Nggak akan ada habisnya. Silakan Bang Alfonso. Jadi gini, tadi menarik tuh pertanyaan, kenapa masih sering terjadi atau banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak, entah itu fisik, psikis, seksual dan selebihnya. Karena kalau posisi seseorang dijadikan posisi korban, pelaku dan saksi itu kan kita bicara di nomenklatur hukum ya. Tapi kita mau masuk ke ranah itu. Jadi kemudian kalau kita bicara angka kekerasan seksual misalnya, sampai hari ini itu Bu Leleng ada di angka paling tinggi misalnya. Itu kan berarti ini ada dua nih. Yang pertama, anak-anak itu atau orang tua itu berani melapor karena mereka percaya bahwa misalnya pendamping atau stakeholder pemerhati anak di Buleleng mampu mendampingi mereka untuk penyelesaian kasusnya mereka ke tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan, ataukah kemudian ini mereka udah paham bahwa kekerasan terhadap anak itu jangan dibiarkan. Gimana pun itu harus kita laporkan. Misalnya seperti itu. Nah, makanya kemudian hal ini yang memicu angka laporan ya, misalnya angka laporan kasus di Buleleng itu sangat tinggi hari ini. Nah, terus kalau misalnya kita bicara dari perspektif yang berbeda, misalnya apakah itu dipicu oleh misalnya tanggung jawab orang tua, peran serta orang tua di dalam hidup lingkungan keluarga intinya dia, itu bisa. Faktor itu sangat berpengaruh. Tadi sudah disinggung juga oleh Ibu Bella. Banyak kemudian anak-anak yang menjadi pelaku korban itu mereka tidak punya kegiatan potensial kegiatan potensial, pengembangan potensi diri itu mereka nggak punya. Jadi mereka hanya lebih banyak menghabiskan waktunya dengan gadget atau dengan kegiatan-kegiatan lain yang sama sekali tidak menunjang pengembangan potensi dirinya, misalnya nongkrong yang nggak karu-karuan ya. Itu kemudian banyak terjadi hari ini. Misalnya beberapa kasus saya biasa melontarkan beberapa pertanyaan sederhana ke anak-anak itu. Kapan terakhir kali kamu bantu ibumu cuci piring misalnya? Tidak ada, tidak pernah. Kalau kamu bangun tidur, siapa yang ngerapiin tempat tidurmu? Juga dia nggak bisa menjawab. Jadi sebenarnya beberapa hal yang harusnya itu menjadi basic ya, dasar dari setiap anak-anak yang ada di lingkungan keluarga itu tidak dia lakukan. Itu sebenarnya kan tanggung jawab yang tidak perlu kita bicarakan, tapi dia harus sadar dan dia bisa lakukan itu. Ternyata itu pun tidak dia lakukan sampai dengan hari ini. Misalnya tingkat pendidikannya misalnya udah SMA, SMP, itu masih jarang melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Itu sangat disayangkan. Makanya kemudian itu berkontribusi pada banyak tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang menyimpang karena memang berawal dari situasi yang seperti itu. Rumah itu kan harusnya jantungnya dia ya. Gitu. Ya karena memang hitungannya kan kalau
anak-anak itu ada banyak kegiatan, nggak mungkin lah mikirin hal-hal yang macam-macam gitu ya. Benar. Apalagi kalau misalnya lingkungannya juga mendukung. Iya. Kita langsung boleh menyapa Iya. pendengar yang sudah menyampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp kami 0811 399 9790. Selamat pagi Ibu Bella dan Bapak Alfonso. Betul ya, betul. Tadi disampaikan bahwa berarti untuk Singaraja kan dibilang tinggi kasus seperti itu. Berarti apakah memang banyaknya pengangguran yang terdata juga di Kabupaten Buleleng ini? Itu yang pertama. Terus sebenarnya dampak yang ditimbulkan dari kekerasan digital itu seperti apa penjelasannya? Itu saja dari Ibu Widya. Hai, selamat siang nih, jauh sekali di Tabanan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Widya. Mungkin juga salah satu PR buat saya sebagai orang tua yang mempunyai anak-anak remaja. Baik, terima kasih untuk Ibu Widya. Silakan ditanggapi. Oke, baik. Saya mau singgung soal dampak digital ya. Dampak digital. Jadi gini, sebenarnya itu dampak lebih lanjut itu tentu ketergantungan. Ketergantungan. Karena anak itu kan dia memilih nyaman. Dia nyamannya di mana? Saat situasi dalam rumah tadi seperti yang disinggung oleh Ibu Bella, misalnya model pengasuhan yang dijalankan otoriter, di mana yang berhak bicara dan selebihnya hanya orang tua, anak dipaksa harus mendengar dan melakukan mengabaikan hak partisipasi anak, ya tentunya anak akan mencari tempat yang nyaman berikutnya. Di manakah tempat itu? Kalau misalnya itu dia dapatkan di dunia digital, entah itu melalui media sosial dan selebihnya, tentunya dia akan menghabiskan waktu di sana dan selebihnya dia akan ketergantungan. Oleh karena itu komunikasi dua arah yang lazimnya itu terjadi di dalam lingkup keluarga itu tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu sebagai orang tua siap-siap untuk menerima dampak yang jauh lebih serius lagi. Karena sudah pasti anak-anak lebih memilih untuk curhatnya ke media sosial dan selebihnya. Saya juga sering tekankan ke anak-anak itu ya, biasakan curhat itu dengan yang sejenis. Jangan yang lawan jenis. Putus cinta curhatnya yang cewek curhatnya ke cowok, yang cowok curhatnya ke cewek. Yang itu kan justru akan ada kans masuk nih. Akan menimbulkan ini kesempatan di balik kesempitan. Betul. Jadi dia udah korban, jadi dia punya potensi jadi korban berikutnya lagi. Nah, terus tadi juga sempat singgung kenapa angkanya sangat tinggi di Buleleng ya. Tadi kita bicara kalau menyinggung soal pengangguran ya kita lihat konteksnya apa. Karena sekarang kita pembahasannya soal anak. Jadi kami mau fokusnya ke anak, tapi mungkin kontribusi dari pengangguran juga mungkin ada tapi tidak signifikan ke situ. Karena sebenarnya anak-anak yang menjadi korban, menjadi pelaku, mereka pintar-pintar kok ini semua. Sebenarnya ya. Sebenarnya pintar-pintar, cuman mereka tidak mengambil peran tanggung jawab itu dengan bijak. Jadi mereka terkesan memaksakan, makanya situasinya menjadi berbanding terbalik hari ini. Itu. Oke, silakan Mbak Bella mungkin menambahkan. Jadi benar katanya Pak Alfonso tadi, berbicara tentang kenapa Buleleng angkanya tinggi, apakah berkontribusi apakah berkorelasi dengan pengangguran atau tidak gitu. Jadi kalau misalkan untuk korelasinya benar, tidak ada angka tingginya kekerasan anak di Buleleng dengan pengangguran mungkin. Cuman dalam artian bagaimana angka kekerasan itu bisa tinggi, karena sekali lagi mungkin yang dijelaskan yang tadi itu oleh Pak Alfonso, mungkin bisa dibilang tingkatnya kesadaran ya Bu ya, tingkatnya kesadaran orang tua untuk melaporkan bahwa apa yang didapatkan oleh anaknya ini dampaknya itu ternyata mungkin besar gitu. Jadi sehingga dia ingin minta keadilan di hukum. Makanya itu yang angka tingkat tinggi itu kita lihat dari banyaknya laporan yang kita terima. Bagaimana dengan laporan yang tidak kita tahu gitu. Nah, kami berdua juga tidak bisa namanya menghandle atau mengontrol laporan-laporan yang tidak kita tahu gitu. Dan kita juga tidak tahu yang tidak dilaporkan itu apakah aman-aman saja atau sebenarnya ada tapi tidak dilaporkan kan begitu ya. Nah, kita tidak tahu itu, tapi selama ini yang kita
umumkan ke masyarakat, kita sosialisasikan bahwa bentuk kekerasan apapun itu, baik itu fisik, verbal ataupun seksual yang didapatkan oleh anak, baik itu dari orang terdekat maupun orang jauh, alangkah baiknya tetap dilaporkan karena kita ada undang-undangnya mengatur hal itu. Terus kedua, setelah pelaporan itu, kita sebagai perlindungan anak juga dan juga konselor tidak hanya berhenti sampai di sana. Jadi tindak lanjut dari pelaporan itu pasti kita lihat intervensi lanjutannya. Nah, seperti apa contohnya? Misalkan ada laporan masuk gitu ke Polres yang kita tahu gitu. Biasanya Polres langsung telepon kita dan setelah mungkin mereka mendapatkan penanganan hukum, kita biasanya langsung tindak lanjut. Tindak lanjutnya itu apa? Asesmen lebih mendalam. Apa sih dampak berat yang dialami oleh anak setelah kasus itu gitu. Terus apa faktor penyebab anak sehingga anak mendapatkan kekerasan itu gitu. Jadi hal-hal itu yang kita gali terus setelah kita asesmen, hasil asesmen kita biasakan konferensi case, kalau kita bahasanya konferensi kasus. Tindak lanjutnya apa, misalkan anaknya contoh dari psikisnya gitu. Psikisnya ternyata anak ini mengalami frustasi yang lumayan berat, mungkin kecenderungannya ke depresi atau apa gitu. Dan dari orang tuanya mungkin tidak sanggup lagi mungkin menanganinya gitu. Nah, kita tindak lanjutnya di bagian itu, misal contoh psikisnya. Kalau misalkan kita masih bisa handling sendiri, bisa kita handling. Tapi kalau misalkan kita masih butuh orang lain seperti profesional ahli, baik itu dari psikolog manapun atau dari psikiater, biasanya kita langsung tindak lanjutkan ke sana gitu. Jadi penanganan kasus yang ada di Buleleng itu tidak semerta cuma hanya melaporkan gitu di Polres, tidak gitu. Jadi ada namanya pelayanan selanjutnya yang kita bawakan untuk mereka. Jadi misalkan sepertinya ini dari asesmen kita tidak hanya dampak psikis mungkin ke anak, tapi ternyata dampaknya itu, faktornya itu ternyata dari orang tua yang sibuk bekerja di luar, dari jam segini sampai jam segini anaknya tidak diperhatikan, itu menjadi dampak faktor pertama nih anak mengalami kekerasan fisik atau seksual atau apapun itu gitu. Nah, yang kita intervensi berarti mungkin di penanganan orang tuanya, entah itu penguatan kapabilitas orang tua atau bahkan kita arahkan dengan intervensi yang ditawarkan oleh Kementerian Sosial. Contoh, daripada mungkin ibunya sibuk bekerja di luar sehingga tidak terkontrol anaknya, kita bisa deh tawarkan solusi lain. Ibu, apakah ibu bisa mungkin punya potensi yang untuk wirausaha di rumah gitu, sehingga ibu tuh bisa fokus kepada anaknya. Jadi anak dan orang tua itu tidak bisa kita pisahkan gitu ya. Tetap yang namanya kasus anak pasti akan ada rempetan dari pengasuhan orang tuanya. Makanya oleh karena itu pelayanan dari kita itu tidak hanya semerta penanganan perlindungan di dalam hukum, tetapi kita juga asesmen benar-benar mendalam apa sih dampak dari anak ini. Nah, itu yang kita tangani dulu satu. Dampak yang dihasilkan, baik itu dampak fisik atau dampak psikis. Karena mungkin beberapa kasus yang ibu tahu di Kabupaten Buleleng, setelah dia mengalami kekerasan seksual, ternyata anak ini mengalami yang namanya sakit kelamin ya Kak ya. Sakit kelamin. Iya, padahal masih anak-anak ya. Masih 7 tahun. Masih 7 tahun. Mohon Jadi izin dulu Mbak Bella, ada yang bergabung boleh? Boleh, silakan. Kita sapa dulu penelpon pertama kali ini. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Selamat siang, Wayah Ade. Banyak orang Wayah Ade. Gimana Wayah Ade? Maaf, Ibu narasumber dengan Bapak ya. Saya udah pernah ngajak cucu di Buleleng. Waktu dia kelas berapa tuh? Saya keras, tapi bukan mukul. Dia kalau nggak salah waktu kelas 4 atau kelas 5. Kita sekarang dilele cuma yang belajar. Dia akhirnya ayah yang kan melalui mana tindakan saya ambil bukunya, ada tasnya, pakaiannya,
mau terus melalui dia mulai saya bilang begitu. Akhirnya batal dia. Oh iya dia ngerti kapan harus istirahat kan belajar nih. Bukan ambil kayu tik denda Bu ya. Saya jarang begitu. Mohon maaf Bu ya. Itu dulu waktu itu. Sekarang dia sudah denpasar dengan bapaknya ibunya nih mahasiswa di Uniknas ya. Itu dulu. Jadi termasuk sangat keras Bu ya. Halus mengusut tapi halus Bu ya. Dan memang itu efeknya ya bagus nih. Dia tahu. Jadi versinya Wayade seperti itu ya cara mendidik anak ya. Cucu waktu itu. Nggih. Suksema Wayade. Dengan kenapa Wayade? Dengan siapa? Dengan Irna Wayade. Irna Wati Guru Terima kasih. Nggih, Nggih, terima kasih Om Santi Om. Karena memang cara didik orang tua tuh beda-beda ya versinya. Jadi ada yang seperti ini, kita tidak bisa mengontrol semuanya juga. Tapi yang pasti dilanjutkan lagi nanti sesaat lagi dari apa yang disampaikan. Karena memang kita break dulu pendengar. Saat juga masih ada satu pertanyaan dari pendengar kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Kreativitas anak merupakan kemampuan mengembangkan imajinasi anak. Program Idola Anak Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Papa, main yuk. Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana. Oh, dapat HP-nya. Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik, pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official nih, waktu sangat cepat berlalu. Kita masih waktu 10 menit lagi. Tapi yang pasti yang ingin saya sampaikan di sini ada pertanyaan yang menarik sekali. Mbak Bella sama Pak Alfonso ini dari mana? Apakah nanti jika orang tua bisa curhat kepada Mbak Bella atau Pak Alfonso nih kita harus kemana? Kayaknya untuk pendekatan ini sepertinya saya ingin mengundang juga untuk di sekolah-sekolah. Apakah memang sudah ada sosialisasinya di sekolah-sekolah yang ada di Buleleng? Itu saja. Terima kasih Pak Ketut Yase di Banyu Asri. Gimana ditanggapi? Oke, baik. Pak siapa? Pak Ketut ya. Oke, terima kasih untuk ini ya sarannya lah gitu. Jadi sebenarnya kami ini berkantornya di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Jadi kalau misalnya Pak Ketut membutuhkan informasi untuk misalnya menyampaikan materi soal perlindungan anak dan selebihnya, bisa ke Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, konsultasi dengan kita di sana. Gimana baiknya? Mungkin nanti sebentar ditambahin oleh Ibu Bella. Saya mau sambung juga yang tadi yang silakan. Dari Tabanan ya. Ibu Widya. Oke. Jadi gini, terkait dengan tadi pengasuhan itu ya. Versi kekerasan beliau bertanya bahwa itu apakah itu masuk kategori kekerasan dan selebihnya. Saya mau tekankan gini, yang paling memahami soal anak itu adalah orang tuanya. Gitu. Jadi kita kemudian, karena saya dengan Bella itu bicara dari kacamata hukum, misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak yang memang dia mengatur semuanya itu secara umum. Tapi kalau misalnya kita bicara secara individu dalam lingkup keluarga, yang paling memahami karakter anak, kebiasaan anak, perilaku anak, itu orang tuanya. Tetapi yang harus diingatkan adalah jangan melakukan tindakan yang kemudian itu berdampak panjang. Misalnya trauma jangka panjang, mengakibatkan anak itu tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, melakukan tindakan-tindakan yang mengarah ke perlakuan salah, misalnya anak sampai tidak mau bersekolah lagi dan selebihnya. Nah, itu yang sangat kita tekankan.
Tapi kalau kemudian bicara tingkat kekerasan dan selebihnya, itu nanti akan ada ahli lagi yang akan mengukur soal itu. Apakah itu masuknya ke kekerasan KDRT, ya psikis atau seksual dan selebihnya, itu mungkin ada ahlinya lagi ya. Mungkin dari baik. saya seperti itu, nanti Ibu Bella tambahkan. Ya, silakan Bu Bella. Pak Ketut Yase, Pak Ketut Yase mungkin seperti yang dibilang oleh Pak Alphonse, kalau misalkan mau konsultasi atau mau curhat, Atau curhat mungkin tentang ya. keluarga, oke, kita bisa. Kita ada di kantor dinas sosial, kebetulan kita juga ada di lembaga kesejahteraan keluarga, Ibu. Jadi bagi keluarga-keluarga yang mungkin sekiranya punya permasalahan, sebelum ke hukum mungkin mau curhat dulu mungkin ya, bisa nanti lapornya ke dinas sosial. Kalau untuk masalah hubunginnya nanti bisa langsung ke dinas sosial, cari aja Pak Alphonse atau Bu Bella. Kalau misalkan untuk nomor HP mungkin nanti aja pas ketemu aja untuk nyobarin nomor HP-nya gitu. Kalau untuk Ibu Widya tadi sekiranya dampaknya ya yang belum kami jelaskan. Dampak dari kekerasan itu sebenarnya bermacam-macam, Ibu. Dalam artian kalau yang memang benar-benar anak itu tidak menginginkan adanya kekerasan itu, dalam artian dia tuh hidupnya adem ayem tapi ternyata dia mendapati kekerasan fisik atau kekerasan seksual apapun itu bentuknya dari orang luar, itu biasanya dampaknya lumayan berat, baik itu dari kekerasan digital juga ya, biasanya lumayan berat. Bahkan mungkin beberapa anak mungkin kita terapi psikologinya mungkin agak lebih rutin untuk menghilangkan dampak itu. Mungkin itu baik itu namanya post traumatic syndrome, jadi trauma pasca kejadian. Biasanya itu terjadi 3 bulan selama 3 bulan saja setelah kejadian. Tapi kalau setelah 3 bulan ternyata anak ini masih ada perilaku negatif gitu, kiranya anak kok masih ya Bu ya, anak ini makannya nggak teratur atau dalam artian sedikit-sedikit, terus dia tuh jarang ketawa, dalam artian tingkat humorisnya yang dulunya ketawa-ketawa aja ternyata dia tidak, dia sulit ketawa, atau mungkin bahkan mengurung terus diri di kamar, atau bahkan dia tidak mau mengikuti kegiatan-kegiatan luar Bu. Terus dia kalau sama teman-temannya dia di sekolah dia tidak mau atau alias menarik diri dari lingkungan. Itu kenapa ya, padahal udah 3 bulan, itu udah terapi 3 bulan tapi ternyata tidak, hasilnya masih ternyata itu naik tahap. Yang semula post traumatik jadi mungkin naik tahap, itu bisa jadi gejala depresi gitu. Apakah gejala depresi itu bisa disembuhkan? Bisa disembuhkan. Satu, tergantung dari seberapa gaf atau seberapa tinggi gejala tersebut. Kalau misal dia masih rendah mungkin masih ditangani oleh psikolog, tapi kalau misalkan dia mulai agak tinggi, itu biasanya kita bisa arahkan ke psikiater menggunakan obat-obatan. Jadi dampaknya dihasilkan itu berbeda-beda, tergantung dari konteksnya. Yang saya mau ingatkan di sini satu, mungkin bagi parent di luar sana, anak itu dari dini itu sudah harus diajarkan asertif. Jadi menolak. Menolak apa yang memang tidak baik, itu anak bisa berani nolak. Karena apa? Tingginya kasus kekerasan seksual ini rata-rata pasti dari pergaulan. Nah, anak itu rata-rata takut sekali untuk menolak ajakan teman-temannya itu. Dan itu sama tolakan orang tua ya, kalau gini malah ya. dia menolak orang tua. Tapi kalau masalah teman-temannya tidak menolak, dia tahu kalau itu anak tuh kalau ditanya, tahu kok, saya tahu itu tidak baik, saya tahu kok itu salah gitu. Tapi dia tidak bisa berbuat apa. Dia lebih takut dikucilkan teman-temannya dibandingkan dimarahi oleh orang tuanya. Gitu. Betul. Makanya ajarkan anak kita untuk asertif, berani menolak. Nah, rata-rata psikisnya kenapa anak itu tidak berani menolak? Biasanya kita lihat juga dari orang tuanya, Ibu. Apakah di dalam parentingnya itu anak itu merasa tertolak kah oleh orang tuanya? Sehingga anak itu mencari yang seperti Pak Alphonse bilang, mencari keamanan, kenyamanan di luar karena dia ditolak oleh orang tuanya dan dia tidak bisa menjadi anak yang asertif. Nah, itu juga parenting yang seperti itu yang mungkin kita harus lihat gitu. Nah, jangan-jangan ini anak di rumahnya tertolak ya, atau mungkin diabaikan oleh orang tuanya, atau mungkin dia tidak mendapatkan kehangatan sehingga dia
diajak teman, padahal dia tahu kalau itu salah, tapi dia oh ya udah daripada aku nggak diajak sama teman-teman, nah mending dah aku sama mereka aja. Nah, itu yang harus kita tangani gitu. Kalau untuk Pak Putu Yase, apakah bisa di sekolah-sekolah kita mengisi sosialisasi? Bisa, sangat bisa. Jadi mungkin nanti Bapak bisa bersurat mungkin ke Dinas Sosial kalau memang mau resminya, atau kalau memang jalurnya tidak resmi, atau mungkin begitu bisa langsung pokoknya langsung curhat saja langsung ke Dinas Sosial ya. Cari bisa Pak cari Alfonso kita dan Pak aja. Bu Bella. Baik, ini kita ada waktu 3 menit nih. Cuma 3 menit saja sisa waktunya. Mungkin sebagai closing statement yang bisa disampaikan oleh pemirsa kami dan pendengar kami dari Pak Alfonso dan Ibu Bella seperti apa, silahkan. Terkait topik kita pagi hari ini. Oke, terkait topik kita dari hari ini, kalau dari saya kekerasan digital itu ada di sekitar kita, Ibu Bapak, terutama bagi orang tua ya, apalagi anak-anak yang pegang gadget. Kita harus lebih aware, kita harus lebih memantau apa sih isi gadget anak kita gitu. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang kolot bahasanya, anak kita yang lebih pintar dari gadget daripada kitanya gitu. Jadi kita bisa mengambil keputusan memberikan anak kita gadget, kita juga harus bisa lebih pintar dari anak kita. Itu saran saya yang pertama. Boleh dilanjutkan oleh Pak Alfonso. Oke, untuk semua yang di luar sana yang hari ini mendengar kami, pesannya saya itu satu, simple dan sederhana. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik, termasuk di dunia digitalnya. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Alfonso dan Ibu Bella. Semoga sih kita bisa menurunkan ya untuk kekerasan digital terhadap anak ini, dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan dan juga yang sudah mendengarkan, yang sudah berpartisipasi juga kami ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat bertugas kembali Ibu Bella dan juga Pak Alfonso. Baik, terima kasih. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan